Baik. Alhamdulillah kita baru saja mendengarkan sesuatu yang menyentuh hati. Sebentar, sebentar. Masya Allah. Gimana perasaan jamaah malam ini bisa berkumpul dengan Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar? Senang apa lapang hatinya? Saya terus terang bisa satu majelis dengan beliau. Dulu saya nonton TV dari pagi sampai siang, sampai malam, sampai pagi lagi beliau terus. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bisa satu majelis dengan beliau. Allahu Akbar. Ketika orang memuji A.A.G tampil di seluruh TV, bagaimana cara A.A.G bisa meluruskan niat dan membersihkan hati? Ini mah jadi bulak-balik begini hadir. Dulu Ustadz, Ya. kita ngobrol aja lah ya. Baik. Dulu tidak pernah menyangka akan menjadi posisi seperti ini. Ya. Tetapi entah bagaimana takdirnya tiba-tiba menjadi dikenal sebagian orang. Allah. Padahal secara keilmuan belum siap dan ada lagi yang belum siap. Keimanan belum siap. Jadi ketika makin populer, makin di banyak tampil, ternyata saya kehilangan yang sangat besar, yaitu rasanya kehilangan kedekatan dengan Allah dibanding sebelum dikenal orang. Jadi ustadz populer malah jauh dari Allah. Iya, itu sampai tahun 2006. Insya Allah. Sebelum Allah memberikan karunia, ditegur, diingatkan, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan sekarang sudah bisa lagi nginjak bumi. Kalau dulu jadi terbang kayak balon gas karena ketipu atau tidak siap dengan popularitas. Gitu Ustaz. Sekarang gimana Ustaz jadi orang populer, Han? Ini pas umur saya dulu, Pak. Saya dulu mulai diuji popularitas umur 39, 38, 39 mulai di TV. Ustaz sekarang lagi populer-populernya nih. Tapi saya mulai diuji umur 45, Ustaz 43, 2 tahun duluan Ustaz. Bagaimana mungkin orang yang berada di masjid yang semestinya mengingat Allah, yang mestinya berasa berhadapan dengan Allah, tapi justru melupakan Allah? Ini kan ujian luar biasa. Ya, memang kalau mulut mudah menyebut Allah, tapi hati belum tentu. Dan bahayanya penceramah model kita, Ustadz, ya. Kalau orang awam, Wali, alhamdulillah nih tuan rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa kabar? Masya Allah Pak Wali. Masya Allah. Ya, lanjut mau ikut gabung sini Pak Wali. Makasih Pak Wali, alhamdulillah. Beliau harus banyak didoakan karena jadi orang yang ditakdirkan diberi amanah berat di Batam ini, betul? Jadi kalau lihat pejabat tuh harus kasihan, ya. Jabatannya tidak lama di dunia, tapi hisabnya lama di akhirat. Makanya doakan, doa. Jangan hanya menuntut, yang penting mendoakan. Betul Pak Wali? Masya Allah. Ada sebagian orang ketika dia diuji dengan sakit, dia katakan saya sedang diuji. Diuji dia dengan kemiskinan, dia katakan saya sedang diuji. Tapi ketika dia punya popularitas, punya jabatan, dia menganggap ini nikmat. Logika berpikir seperti ini betul atau keliru? Salah. Kok jadi saya yang jawab terus? Jadi justru ujian yang ada puji, ada caci. Ujian yang terberat itu pujian. Kenapa berat? Karena pujian ini cocok dengan yang nafsu sukai. Jadi kalau nafsu suka, itu lebih berat. Tapi kalau nafsu tidak suka, itu cenderung yang lebih dekat yang Allah sukai. Seperti tidur, tahajud atau tidur, pasti nafsu sukanya tahajud atau tidur? Tidur. Nah, makanya itu lebih berat. Jadi dipuji itu lebih berat daripada dicaci. Karena kalau dipuji kita sudah suka jadi merasa seperti apa yang dikatakan orang.
wah Ustadz Abdul Somad soleh, wah udah itu lebih bahaya daripada Ustadz perbaiki dong. Nah itu lebih bagus. Berarti kalau gitu kita lebih berusaha mencintai haters daripada lovers. Ya lover dicintai, haters juga dicintai. Masya Allah. Karena tidak rugi kita dikritik orang. Yang rugi itu sebetulnya kalau terpedaya oleh pujian orang. Sekarang bagaimana rasanya Ustadz jadi orang terkenal? Masya Allah, tabarakallah. Kita sedang disadarkan bahwa selama ini kita salah melihat hidup. Selama ini kita merasa kalau sedang sakit diuji Allah. Ketika kita sedang miskin diuji Allah. Ketika kita sedang dapat jabatan, alhamdulillah saya diberi. Padahal sebenarnya juga bagian dari Dan lebih berat ujiannya. ujian jabatan. Iya. Ujian popularitas. Lebih berat Pak. Kalau orang populer seperti Ustadz Abdul Somad ini ya. Ada contoh lain enggak? Udahlah giliran. Kalau orang tidak dikenal, bikin kesalahan bisa dia sendiri Pak. Ya. Tapi kalau model orang hampir nyebut kita, model Ustadz yang terkenal ini, Ya. bikin satu aja kesalahan, Ya. ditiru orang banyak, udah nggak tahu gimana ngejar tobatnya itu. Dosa jariah. Iya, dan terus disampaikan, apalagi sekarang dengan seperti ini lebih sensitif lagi. Insya Allah. Makanya siapapun, dan orang terkenal itu bukan karena maunya orang, karena maunya Allah. Ujian, tidak usah ingin terkenal, dan kalau nggak ada takdirnya nggak akan pernah terkenal. Tapi yang udah ditakdirkan terkenal, harus obat habis-habisan, supaya tidak terpedaya oleh keterkenalannya. Gitu. Bagaimana memanage hati kita supaya kita tidak terpedaya oleh setan yang luar biasa? Jadi terbalik, ini tidak sesuai rencana saya. Rencana saya mau dengerin Ustadz ceramah. Saya sedang belajar ilmu tauhid. Bagaimana mensucikan hati? Gimana jamaah? Gimana Membersihkan nih, hati. Tidak boleh mengadu ke jamaah. Oh gitu ya. Aneh pada saya tuan rumahnya. Begini Ustadz, kata guru saya, kalau kita sedang diuji dengan dihormati orang lain, Ya. pokoknya kalau orang menghormati kita pasti minimal dua hal. Satu, yang dipuji oleh orang itu pasti karunia Allah. Ya. Wah ini pintar, pasti karunia Allah. Ya. Wah ini hebat, pasti karunia Allah. Wah ini kaya, pasti karunia Allah. Pokoknya kalau orang muji kita, yang dipuji itu pasti pemberian Allah. Pemberian Itu Allah. yang pertama. Jadi kita harus tahu, oh ini yang dipuji pemberian Allah. Yang kedua, kenapa kita dipuji orang? Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan dan kekurangan kita. Nah kata guru saya, kalau kita sedang dikagumi orang, dipuji orang, sibuk lihat apa yang Allah tutupi daripada sibuk menikmati pujian penghargaan orang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebenarnya ketika kita sedang dimuliakan, diagungkan, dihormati, disanjung tinggi, sebetulnya bukan prestasi kita, tapi karena pemberian pinjaman Allah, dan Allah menutupi aib cacat kita. Benar, dan itu ujian lebih berat daripada nggak ada yang muji. Kenapa Allah tidak buka? Itu semua karena sayang Allah kepada kita. Sayang Allah, mungkin doa orang tua, mungkin kita pernah nolong seekor kucing, mungkin kita pernah ngasih minum burung, dan Allah suka dengan kebaikan kita, yang kita tidak merasa hebat dengan kebaikan itu, tapi Allah suka. Biasanya orang bicara tentang masalah dunia ini, dia melihat yang di luar, ekonomi, politik, sosial, budaya, tapi lebih mengajak kita untuk melihat ke dalam. Sebenarnya masalahnya ada di dalam hati kita. Mengapa? Lah kan jelas sekali Ustaz, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya. Allah tuh tidak lihat rupa dan harta, tapi Allah melihat hati dan amal. Ustaz maaf ya, mungkin Ustaz hafal, Ustaz lebih hafal tentang dalil yang 3 dihisab pertama. Ya. Yang pertama mujahid, Ya. yang merasa berjuang sampai terbunuh di medan perang. Ya. Dan ketika dihisab ditampakkan nikmat, dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjuang sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan lillahi ta'ala. Apa Allah menjawabnya? Kadzabta, dusta kamu, bohong kamu. Ya.
Kamu berjuang karena ingin dianggap pemberani dan sudah engkau dapatkan pujian itu. Akhirnya dia diseret, tertelungkup, masuk ke dalam neraka. Bukan kurang perjuangannya, bukan kurang pengorbanannya, bukan kurang pengakuannya, yang kurang cuma satu. Hatinya lebih suka dipuji oleh manusia daripada kedudukan di sisi Allah. Walaupun dalam pandangan manusia dia seorang mujahid, mati jihad fisabilillah, berdarah-darah. Iya, tapi Allah kan tahu hati orang. Yang kedua, orang yang belajar agama dan yang mendakwahkannya seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz yang lain. Iya. Belajar sampai ke Mesir, sampai ke Maroko. Itu yang kedua. Merasa lama di Arab. Aduh. Padahal onta lebih lama. Yang kedua. Yang ketiga kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Minum dulu. Oh, minum dulu Ustaz. Ini lagi seru-serunya kita minum. Fadal. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua itu yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya. Tidak semua ke sorga. Jadi jangan kaget kalau di akhirat, na'udzubillah min zalik, ada ulama yang terkenal di dunia tapi tidak ke sorga. Ilmunya luas, dalilnya bagus, baca Qurannya fasih, hafal Quran, tapi ketika dihisab, kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan dakwah karena ingin dianggap alim, dianggap ulama, dai, kondang, dan sudah engkau dapatkan di dunia, diseret tuh ke neraka. Engkau ingin dianggap qori dan sudah engkau dapatkan. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang Qurannya, yang kurang satu saja. Apanya Ustaz? Keikhlasan hati. Hatinya. Ketulusan karena Allah. Jadi enggak cukup kita sibuk beramal kalau tidak mujahadah membersihkan hati. Dan cuma satu penyebabnya, dia senang dengan kedudukan di sisi manusia dengan menggunakan amalan akhirat. Itu yang membuat Allah marah. Mencari kedudukan dunia dengan berbagai macam bunga-bunga keindahannya justru dengan amal akhirat. Ya, itu yang membuat Allah. Padahal yang diinginkan Allah, tundukkan dunia untuk memperoleh akhirat. Iya, coba jelaskan itu Ustaz. Yang ketiga, ini saya sering cerita ini antara dunia dan akhirat ya. Mana yang kira-kira lebih tidak disukai Allah? Bu, akhwat, mana yang berbahaya bagi seorang wanita? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Jangan ini aja ke sini, Ustaz. ya. Mana yang bahaya Ya. bagi seorang wanita? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Harus kita voting nampaknya. Oh gitu. Mungkin mereka ingin kelihatan cantik. Karena oleh sebab itu maka karena banyak lelaki ingin perempuan itu lebih cantik daripada ingin soleha, makanya perempuan lebih banyak mempercantik diri daripada mempersoleha diri. Wah, benar. Saya baru dapat dari grup WhatsApp. Oh gitu. Tapi yang bahaya tuh ingin kelihatan soleha. Kalau wanita ingin kelihatan cantik, fitrahnya. Ya. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik, LGBT ya. Bolehkah Bu, wanita ingin kelihatan cantik? Jawab, boleh tidak? Yang mantap boleh tidak? Untuk siapa? Suami siapa? Masya Allah, tabarakallah. Istighfar ibu-ibu. Kalau wanita ingin kelihatan solehah, pasti menggunakan hak Allah. Jadi lebih nunduk, subhanallah. Yang harusnya zikir untuk Allah, tapi dia ingin dipuji oleh orang ahli zikir. Dan itulah yang membuat Allah marah, karena dia menggunakan amalan hak Allah untuk cari pujian manusia. Itulah sebabnya ustadz, ulama, qori'ah berbahaya.